aku terpaksa menikah dengan sahabat ayahku, seorang pengusaha travel sukses yang berusia 52 tahun, semua demi menyelamatkan ibu dari lilitan hutang. Aku pikir pernikahan ini hanyalah pengorbanan, sampai malam pertama tiba, dan disitulah segalanya berubah. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Namaku Anissa, di usia 23 tahun, saat teman-temanku merayakan kebebasan setelah wisuda, aku justru menghadapi kenyataan pahit yang menghancurkan mimpi masa mudaku. Kupikir setelah lulus kuliah, aku bisa menyusun masa depan, bekerja, membantu orang tua, mungkin lanjut S2, atau sekadar menikmati hidup sebelum menikah. Tapi semua berubah dalam satu hari, ketika ibu pulang dengan wajah pucat, mata sembab karena menangis. Rahasia yang selama ini disembunyikannya akhirnya terbongkar. Ibu terlilit utang ratusan juta rupiah. Bukan karena berfoya-foya, tapi karena tertipu arisan bodong bersama para istri pejabat yang rakus dan licik. Lebih dari sekadar korban, ibu dituduh sebagai pelaku. Mereka menuding ibu sebagai dalang penipuan, tanpa memberi ruang untuk menjelaskan. Ayah saat itu hanya bisa terbaring sakit, tak berdaya. Semua beban tiba-tiba jatuh di pundakku. Aku, gadis muda tanpa pekerjaan tetap, harus menyelamatkan keluarga dari kehancuran. Rasanya seperti tenggelam tanpa tahu kemana harus berenang. Lalu muncullah seseorang dari masa lalu ayah, Haji Ramdan. Duda berusia 52 tahun, pemilik usaha travel umroh yang sukses. Saat semua orang menjauh, ia justru datang mendekat, mendengarkan tanpa menghakimi, membantu tanpa meminta imbalan. Tapi ada sesuatu di matanya yang tak bisa kuartikan antara iba atau sesuatu yang lebih dari itu. Beberapa kali ia datang, membantu menyelesaikan sebagian utang ibu. Hingga suatu malam, ia bicara langsung di hadapan ayahku, dengan suara tenang yang membuatku nyaris tak bisa bernapas. Aku ingin melamar Anissa. Ruang tamu mendadak sunyi. Ayah hanya diam, ibu memejamkan mata, dan aku nyaris tak bisa berdiri. Ini bukan hanya tentang perbedaan usia, tapi tentang hati yang belum siap. Tentang impian yang belum sempat kujalani. Tapi kenyataan menamparku. Ibu masih punya utang, ayah masih sakit, dan Haji Ramdan satu-satunya yang mau menolong kami. Dan akhirnya nih pernikahan itu terjadi. Sederhana, tapi mengguncang banyak pihak. Orang-orang yang dulu menuduh ibu kini hanya bisa terdiam. Mereka tak menyangka pria yang mereka anggap pesaing politik justru menikahi anak dari keluarga yang mereka cemuh. Kenapa dia memilih gadis itu? Bisik-bisik itu terdengar jelas dari balik tirai pesta. Aku hanya tersenyum kaku dalam balutan gaun putih pinjaman. Di balik senyumku ada doa. Tuhan, jangan biarkan ini jadi awal penderitaan baru. Malam pertama kami tak seperti dalam kisah roman. Haji Ramdan duduk di tepi ranjang, lalu berkata dengan suara pelan, "Aku tahu kamu belum siap. Aku tak akan memaksa, tapi aku akan lindungi kamu dan keluargamu, sampai mereka yang menyakiti kalian membayar semuanya." Air mataku jatuh, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, ada pria yang menghargai luka dan kesedihanku. Hari-hari setelahnya tak mudah, tapi juga tidak menakutkan. Kami belajar mengenal satu sama lain. Aku masih sering menghindari tatapannya, dan ia pun tak pernah memaksa. Tapi malam itu berbeda. Saat angin dingin masuk dari jendela, aku menggigil. Tanpa banyak bicara, Haji Ramdan bangkit, mengambil selimut tebal, dan menyelimutiku perlahan. Tangannya tanpa sengaja menyentuh jemariku, dan kami saling terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menatapku lama. Bukan dengan hasrat, tapi dengan ketulusan. Tatapan seorang pria yang mungkin sedang jatuh hati. "Anissa," katanya pelan di suatu malam, "kamu baik-baik saja?" Aku hanya mengangguk, mencoba tegar. Tapi entah mengapa, mataku tiba-tiba basah. Ada kehangatan yang tak bisa kusebut dengan kata-kata,
Seolah Tuhan sedang menuliskan kisah hidupku ulang, bukan dengan pena luka, tapi dengan harapan yang perlahan tumbuh dari kecanggungan. Setiap malam kami lewati, selalu ada perubahan kecil. Suatu malam kami tertawa karena aku menjatuhkan bantal ke lantai. Malam lainnya, kami hanya duduk bersebelahan, bahu kami bersentuhan. Singkat, tapi cukup untuk membuatku menahan napas. Malam kelima, saat aku hendak tidur lebih awal, dia menggenggam tanganku. Lembut, tapi kehangatannya menembus kulit, menembus dada. "Makasih, sudah bertahan di pernikahan ini," bisiknya. Aku tak sanggup membalas. Tapi malam itu, kami tertidur masih dengan tangan yang saling menggenggam di atas selimut. Malam ketujuh segalanya terasa berbeda. Aku yang biasanya kikuk, justru menatap wajahnya lebih lama. Dan saat dia mendekat, aku tak mundur. Bahkan kepalaku bersandar di dadanya. Degup jantungnya cepat, seperti milikku. Malam itu tanpa paksaan, tanpa kata-kata, kami saling memahami. Ada ciuman pertama, ada pelukan yang tak lagi canggung. Dan malam itulah, untuk pertama kalinya, semua batas yang kami jaga perlahan menghilang. Seminggu setelah itu, aku mulai merasa aneh. Mual, lelah, nafsu makan menurun. Ibu mengira aku hanya masuk angin, tapi hatiku berkata lain. Dan benar saja, aku hamil. Kabar itu seperti petir di siang bolong. Bukan karena aku tak bahagia, tapi karena semuanya terasa begitu cepat. Aku bahkan belum tahu caraku mencintainya sepenuhnya. Tapi kini ada kehidupan kecil. Di dalam tubuhku buah dari seorang pria yang kini menjadi suamiku. Saat Haji Ramdan tahu, wajahnya bersinar bahagia. Ia menggenggam tanganku dan berkata, "Alhamdulillah, Allah mempercayakan amanah ini secepat ini." Matanya berkaca-kaca. Tapi di luar sana, kabar kehamilanku jadi bahan omongan. "Cepet banget ya, baru seminggu udah isi." Jangan-jangan. Emang udah isi dari sebelum nikah. Komentar-komentar sinis beredar dari grup-grup istri pejabat, dari meja pertemuan sampai acara pengajian, komplek elit tempat mereka biasa memamerkan tas mahal dan cincin berlian. Mereka menertawakan, menghina, bahkan menyebutku perempuan matre. Tapi yang mereka tak tahu, aku dan Haji Ramdan saling jatuh cinta bukan karena harta atau usia, tapi karena luka yang kami sembuhkan bersama. Namun badai tak berhenti di situ. Salah satu orang yang paling gerah adalah Pak Darlan, mantan teman dekat ayahku. Sejak dulu dia merasa kalah saing. Ayahku, Pak Mardani, dikenal sebagai pejabat bersih dan religius, sosok yang dihormati. Sementara Pak Darlan hanya bisa menyimpan iri diam-diam. Saat ibu terjebak arisan bodong, Pak Darlan dan istrinya, Bu Mira, justru jadi penyerang utama. Mereka menyebar fitnah seolah keluargaku dalang dari semua kekacauan itu. Tapi mereka salah langkah, karena satu hal yang tak mereka sangka. Haji Ramdan bukan hanya duda kaya. Ia pemilik travel umrah terbesar di kota kami. Jaringannya kuat, bahkan ke tingkat pusat. Ia juga sahabat lama ayahku, dan tahu siapa yang bersih, siapa yang busuk. Saat Haji Ramdan mengumumkan kabar pernikahan dan kehamilanku secara terbuka, tatanan sosial para pejabat itu mulai goyah. Gosip berubah jadi kecanggungan. Fitnah mulai ditelan balik oleh fakta. "Ramdan nikah sama anak Mardani?" tanya Pak Darlan kaget. "Iya Pak, dan sekarang?" "Bu Anissa sedang hamil." Wajah Pak Darlan pucat. Ia tahu keluarga yang ingin ia hancurkan, kini justru naik derajat. Yang lebih mengguncang, Haji Ramdan mulai membuka bukti-bukti kecurangan dalam proyek-proyek travel haji yang ternyata melibatkan orang-orang dekat Pak Darlan. Ia tak banyak bicara, tapi sekali melangkah efeknya menggema. Para pejabat lain mulai waspada. Mereka tahu, jika Haji Ramdan dan ayahku bersatu kembali, banyak topeng akan terbongkar. Bukan hanya soal arisan bodong, tapi juga pencucian uang, proyek fiktif, hingga permainan busuk yang selama ini mereka tutupi dengan senyum dan nama besar. Dan aku, Anissa, hanya seorang gadis 23 tahun yang dulu tak tahu arah.
Kini menjadi saksi dari cerita besar yang Tuhan tulis lewat luka, cinta, dan keberanian melawan yang salah. Aku hanya bisa menatap semua ini dari sisi ranjangku. Tubuhku kini mudah lelah. Kehamilan muda membuat tenagaku cepat habis. Tapi di balik rasa berat itu, hatiku justru tenang. Untuk pertama kalinya, keluarga kami tidak lagi berjalan sendiri. Kami tak lagi berdiri di bawah bayang-bayang hinaan. Dan mereka, para pejabat itu, mereka belum tahu. Musuh yang mereka anggap lemah, ternyata jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Hari-hari kehamilanku di permukaan tampak damai. Tapi di balik itu, badai sedang menyusun langkahnya. Sejak kabar pernikahanku dan Haji Ramdan tersebar ke publik, sinyal-sinyal aneh mulai bermunculan. Telepon gelap masuk ke kantor travel. Laporan pajak tiba-tiba dipersoalkan. Bahkan berita online bernada fitnah mulai menyebar, menyudutkan nama suamiku. Ini kerjaan siapa, Pak Haji? Tanya Andi, staf keuangan kami, dengan wajah khawatir. Haji Ramdan hanya mengangguk pelan. Kita sudah tahu siapa yang main di belakang, tapi biarkan mereka bermain. Kita akan buka semuanya saat waktunya tepat. Sementara itu aku lebih banyak di rumah, menikmati setiap perubahan kecil dalam tubuhku. Rasa ngidam yang aneh, mual yang tiba-tiba datang, dan perhatian Haji Ramdan yang selalu membuat hatiku hangat. Setiap pagi dia membuatkan susu hangat. Kadang ikut menemaniku makan rujak jam 2 pagi. Tapi bukan cuma itu. Ia mulai membuka sisi-sisi hidupnya yang belum pernah diceritakan pada siapapun. Dulu aku hampir kehilangan semuanya, katanya pelan. Suatu malam sambil mengelus perutku, tapi aku bangkit. Dan sekarang aku punya kamu, anak kita. Keluarga yang layak ku perjuangkan. Dan ia benar-benar memperjuangkan kami. Ketika laporan keuangan travel tiba-tiba diperiksa oleh kementerian, jelas perintah dari kelompok, Pak Darlan, Haji Ramdan tidak gentar. Ia malah menggelar konferensi pers, mengundang media dari berbagai penjuru. Ia buka semua laporan, rapi, bersih, transparan. Lalu ia bicara dengan suara tegas yang mengguncang banyak pihak. Kalau saya mau main curang, saya sudah kaya dari dulu. Tapi saya tidak butuh kekayaan haram. Saya hanya butuh ridho Allah. Dan istri saya sebagai saksi bahwa saya ingin menua dalam keberkahan, bukan dalam kepalsuan. Namaku disebut di depan kamera, di tengah wartawan, bukan sebagai gosip murahan, tapi sebagai saksi perjuangan. Sejak saat itu mereka mulai goyah. Yang dulu mencemooh ibuku mulai menghindar. Para istri pejabat yang pernah menuduhku hamil duluan, kini sibuk menghapus jejak keikutsertaan mereka dalam arisan bodong. Dan Pak Darlan, dialah yang paling terguncang. Yang tak mereka tahu, ayahku pun bergerak dalam diam. Ia bukan pejabat biasa. Ia pria yang selama ini mereka remehkan. Dan ia menyimpan bukti-bukti. Suatu malam, ayah pulang dari rapat internal dengan wajah tegas. Di tangannya, map berisi dokumen dan sebuah flash disk merah marun yang ia jaga ketat. Ada lebih dari 6 proyek fiktif yang melibatkan nama Pak Darlan dan koleganya. Ucap ayah tenang. Dan sebagian besar dana mengalir ke rekening istri-istri mereka lewat yayasan sosial yang hanya kedok. Aku terdiam. Haji Ramdan menatap ayahku dengan sorot mata lain. Bukan hanya sebagai mertua, tapi sebagai sekutu dalam peperangan. Mereka pikir kita akan diam. Kata ayah, tapi kali ini mereka sudah menyentuh keluarga. Rencana disusun, bukti diperkuat. Dan pada malam yang tak kami duga, media nasional mulai memberitakan investigasi besar-besaran terhadap beberapa pejabat daerah. Nama Pak Darlan tak bisa lagi disembunyikan. Bahkan, ada rekaman suara dari salah satu rapat gelap mereka yang bocor ke publik. Kalau Ramdan terus naik, citra kita habis. Dia terlalu bersih. Istrinya anak pejabat yang terhormat. Kita harus buat rakyat ragu sama dia. Itu suara Pak Darlan. Tak ada keraguan. Suara itu menggema di media sosial, jadi pembicaraan publik dan perlahan membuat kekuasaan mereka runtuh. Grup arisan istri pejabat bubar. Ada yang menonaktifkan akun medsos. Ada pula yang mendatangi ibuku, menangis, memohon maaf.
Tapi ibu bukan lagi perempuan yang mudah dipojokkan. Kalian bukan hanya menyiksa aku secara mental. Katanya dengan suara bergetar, kalian hina anakku, fitnah suamiku. Jangan pikir semuanya bisa selesai dengan air mata. Kini kami berdiri tegak. Haji Ramdan menerima penghargaan dari Asosiasi Travel Nasional karena keteguhan dan kejujurannya. Ayahku diangkat menjadi penasihat khusus anti korupsi di kementerian tempat ia pernah mengabdi, dan aku sedang menanti kelahiran anak kami. Dalam rumah yang dulu mereka anggap tak pantas untukku. Orang-orang mulai sadar bahwa yang mereka hina, yang mereka rendahkan, kini menjadi simbol kekuatan dan ketulusan. Kebenaran memang kadang tak datang cepat. Ia berjalan pelan, menyusuri lorong-lorong gelap penuh dusta. Namun saat ia datang, ia tak hanya menguak kebohongan, ia menelanjangi semua topeng yang selama ini mereka kenakan. Dan kini ketakutan mulai menghantui mereka. Oleh bayangan dosa mereka sendiri, hari-hari berlalu cepat. Setiap detik terasa begitu berharga. Setelah badai besar yang membuka kedok para pendusta itu, hidup kami perlahan kembali tenang. Tapi ujian belum selesai. Pagi itu aku duduk di balkon rumah, membiarkan angin menyapa wajahku yang mulai lelah oleh kehamilan. Aku memikirkan masa depan, tentang anak yang sedang tumbuh di dalam rahimku, tentang semua luka dan perjuangan yang telah kami lewati. Haji Ramdan duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan penuh kelembutan. Matanya menatapku penuh rasa syukur. Anissa, setiap hari aku bersyukur karena bisa memulai hidup baru bersamamu. Meski jalan kita tak mudah, kau tak pernah menyerah. Aku tersenyum, mengusap perutku perlahan. Kita telah melewati banyak hal, Ramdan. Dan anak kita akan jadi saksi perjuangan itu. Tiba-tiba, aku merasakan gerakan. Lembut dari dalam. Anakku, malaikat kecil itu memberi tanda bahwa ia siap hadir di dunia. Malamnya kami menyiapkan segalanya. Dan saat kontraksi datang semakin sering, kami bergegas ke rumah sakit. Suasana di sana penuh harap. Haji Ramdan menungguku di luar ruang bersalin, cemas tapi berusaha tenang. Beberapa jam yang menegangkan pun berlalu. Tangis pertama itu tangis seorang bayi, laki-laki yang sehat, menjadi suara kemenangan, suara kehidupan, suara cinta yang tak pernah menyerah. Haji Ramdan menangis, ia menggenggam tanganku, matanya berkaca-kaca. Anissa, iyo kita berhasil, kita sudah lewati semuanya, bersama. Bayi mungil kami terbaring damai di pelukanku. Ia adalah Karawan. Ia adalah cahaya baru di tengah gelapnya fitnah dan ujian yang pernah kami hadapi. Ia hadir sebagai lambang cinta, simbol keberanian, dan bukti bahwa kami tak pernah kalah oleh kejahatan. Dan seminggu setelah kelahiran itu, satu kabar baik lagi datang. Kasus korupsi yang melibatkan Pak Darlan dan istrinya kini diusut tuntas oleh pihak berwenang. Semua bukti yang dikumpulkan ayahku dan Haji Ramdan, rekaman suara, dokumen resmi aliran dana fiktif membuka mata publik. Nama mereka tak bisa lagi dibersihkan. Kedok yang dulu begitu rapi kini robek oleh kebenaran. Kini kami bisa bernapas lebih lega. Setiap pagi saat aku dan Haji Ramdan membuka mata, kami tahu ini bukan hanya tentang kemenangan. Ini tentang perjalanan. Tentang bagaimana kami tak goyah meski dunia sempat menertawakan dan merendahkan. Anak kami tumbuh sehat. Cinta kami tumbuh kuat. Kami mulai menjalani hidup dengan damai, namun tetap waspada. Karena dunia tak pernah benar-benar tenang, tapi kini kami tahu kami tak lagi takut. Kami belajar bahwa cinta, kesabaran, dan keberanian untuk memilih jalan yang benar adalah kunci dari segalanya. Kami pun mulai memberi lebih banyak kepada mereka yang butuh. Kami tahu, hidup bukan soal apa yang kita miliki, tetapi apa yang bisa kita berikan. Dan kami ingin anak kami tumbuh menjadi sosok yang kuat, peduli, dan rendah hati. Haji Ramdan selalu berkata pada anak kami, "Nak, hidup ini penuh perjuangan. Tapi yang penting bukan seberapa sering kau jatuh, melainkan seberapa kuat kau bangkit dan tetap berbuat baik. Kami tahu tantangan baru akan datang, tapi kami tak gentah. Kami kini adalah sebuah keluarga yang kuat, yang saling menjaga."
mendukung dan berjalan berdampingan, dalam cinta, dalam iman, dalam harapan yang tak pernah padam. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.